Hello everyone and Ilsa Badis. Welcome to Ilsa Talks. I'm Septia Milihandayani, Vice President of Ilsa Trunojoyo 2025, and I'm truly honored to be host today's episode where we'll be diving into a pressing and complex issue on the international stage, the recent conflict between Iran and Israel. Nah, sebelum itu aku mau pantun dulu nih Kak, dibantu bilang cakep ya. Jalan-jalan ke negeri seberang, Cakep, Cakep, singgah sebentar beli ketan. cakep. cakep tuh. Podcast Ilsa kini datang. Salam kenal untuk para pendengar sekalian. Asik. Asik. Oke. Next. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang bisa dibilang agak berat, tapi penting banget, yaitu konflik antara Iran dan Israel yang makin memanas nih di tahun 2025. Tapi tenang aja, kita nggak akan bahas ini dengan nada yang super akademis. Hari ini aku akan ngobrol bareng dengan Kak Farel, fresh graduate Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, dan bareng Kak Farel kita bakal bahas isu ini dari sudut pandang hukum internasional, khususnya humanitarian law. Before we dive into the topics, kita akan menanyakan terlebih dahulu nih kabar dari narasumber kita pada hari ini. Halo Kak Farel, selamat datang dan gimana kabarnya hari ini? Halo, alhamdulillah. Hari ini sehat ya. Teman-teman juga semoga diberi kesehatan yang hebat begitu. Oke, terima kasih Kak Farel. By the way, Kak lagi sibuk apa nih akhir-akhir nih? Kalau boleh tahu. Mungkin kok hari akhir-akhir ini mungkin sibuknya bekerja ya, karena memang ya kewajibannya begitu. Oke, kalau boleh tahu, sekarang lagi kerja di mana nih Kak? Lagi kerja di salah satu perusahaan di Surabaya yang bergerak di bidang penjualan listrik sih, ke pengisian kendaraan listrik seperti SPBU lah. Tapi cuma ini kan untuk EV charging electric vehicle. Oh, I see, I see. Tapi as legal officer atau gimana Ya, Kak? tentu-tentu sebagai legal officer. Wah, keren banget nih. Menarik sekali ya rutinitas kegiatan yang dilakukan Kak Farel. Kebetulan juga Kak, aku juga ingin jadi legal officer dan itu juga impianku. Ya, semoga kesampaian ya. Iya, amin amin. Oh iya, for your information guys, Kak Farel ini adalah Vice President of Ilsa Trunojoyo 2024 ya Kak, sekaligus as founder dari Ilsa UTM sendiri. Jadi bisa dibilang nih kita sama-sama as President juga nih Kak di tahun yang berbeda. Ya, betul. Oh iya, oh iya Kak, by the way, karena ini podcast perdana yang dibuat oleh Ilsa sendiri, jadi aku sangat excited nih untuk kita membahas bareng topik yang akan kita bahas hari ini. Dan meskipun kita tidak bisa berbincang dengan bertemu secara langsung, namun pastinya pembahasan kita hari ini akan tetap fun dan seru ya Kak, karena kita akan belajar bersama tentang international law, especially on humanitarian law. Oke, mungkin tadi basa-basinya cukup panjang dan lebar ya teman-teman. Sebelum kita mulai ngobrol, aku coba kasih gambaran sedikit ya tentang pembahasan hari ini, yaitu konflik antara Iran dan Israel. Nah, Iran dan Israel ini sebenarnya udah punya sejarah ketegangan panjang sejak 1979 dari penolakan eksistensi, perang proksi, sampai isu nuklir. Nah, yang bikin dunia makin fokus ke konflik ini adalah memanasnya eskalasi sejak 13 Juni 2025 ketika terjadi serangan besar-besaran yang pada awalnya dilakukan oleh Israel dan kemudian disusul oleh Iran. Aksi saling balas ini nggak cuma memperkeruh situasi politik, tapi juga memicu kekhawatiran akan potensi perang terbuka di kawasan. Nah, konflik ini nggak cuma urusan politik luar negeri aja, tapi juga menyentuh hukum internasional, kemanusiaan, bahkan hak asasi manusia. Makanya penting buat kita bahas meskipun kita masih dalam posisi belajar. Nah, menurut Kak Farel nih sebagai lulusan hukum dan mungkin bisa dibilang expert ya Kak di bidang international law, gimana sih Kak ngelihat konflik yang kayak gini? Apa yang bikin isu ini menurut Kakak penting buat diperhatikan? Nah, mungkin silakan untuk Kak Farel menyampaikan pandangannya dan penjelasan ini sebagai pembuka yang mana nantinya kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Hmm. Oke, silakan Kak Farel. Ya, mungkin sebagai pembukaan tentang perang ini ya, ya sebenarnya bukan disebut perang sih. Kita bisa sebut sebagai konflik bersenjata Ya, antara Israel sama Iran ini ya. Di tanggal ya betul 13, Kak. sekitar tanggal 13 Juni kalau nggak salah itu ya serangan pertama Iya Israel. benar 30 Juni.
ke Iran, lalu juga disambut sama balasannya mereka. Nah, ini sebenarnya menarik karena apa? Karena sejauh ini konflik-konflik ini kan eh, terjadi di negara yang berbatasan langsung kan ya. Sejauh Ya, ini yang betul. saya tahu seperti itu. Dan ini eh, sudah pasti yang berlaku adalah hukum humaniter internasional. Karena terjadi konflik antara dua negara menggunakan persenjataan atau militer meskipun bukan konflik terbuka. Oke, Nah, jadi ya gimana? mungkin bisa dilanjut ya. Nah, kita eh, sebenarnya perlu dikaji itu adalah sasaran dari kedua negara ini, yang mana eh, setahu saya Israel kan menyerang ke fasilitas nuklir, jika nggak salah entah di daerah mana itu. Nah, ini kita perlu kaji lebih dalam lagi apakah memang benar fasilitas nuklir ini adalah objek militer atau hanya fasilitas nuklir non militer. Nah, di sini kita harus eh, telaah sesuai dengan apa yang ada di protokol tambahan satu yang mengatur tentang eh, pertikaian konflik internasional ya, seperti itu. Karena pada dasarnya eh, meskipun tertulisnya fasilitas nuklir, belum tentu apa yang ada di dalam itu memang dipergunakan sebagai sarana militer. Karena seperti yang kita tahu nuklir itu nggak hanya untuk kepentingan militer saja, gitu. Oke, berarti sebenarnya konflik antara Iran dan Israel ini pemicunya adalah mungkin bisa dibilang dari ketakutan dari Israel sendiri karena Iran membuat membuat apa namanya eh, semacam semacam nuklir gitu ya. Karena seperti yang kita tahu kalau Iran itu dari sebelum namanya Iran yaitu bangsa Persia itu mereka punya eh, nuklir yang bagus, kemudian kayak udah terkenal lah tentang ini perangnya yang bagus gitu loh, Kak. Mm-mm. Ya, Jadi, sebenarnya bisa dibilang selain ketakutan juga mungkin ini masih asumsi ya dari beberapa pengamat juga. Bisa dilihat dari nama operasi dari konflik Israel itu kan Operation of Rising Lion kalau nggak salah. Itu kan mereka bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sekarang dan mengembalikan rezim pemerintahan yang sebelumnya, yang mana sebenarnya mereka itu kan Iran ini kan sempat ada revolusi Islam toh. Nah, sebelum itu kan mereka memiliki kedekatan pemerintahan dengan Israel. Mungkin itu salah satu faktor mengapa Israel itu menyerang ke Iran karena mereka menginginkan keamanan kawasan. Karena bisa dibilang ancaman utama mereka ini ada di Iran dan juga di wilayah-wilayah Saudi Arabia Selatan ya, sekitar Yaman dan sekitarnya itu, begitu. Dan o- ya, oke. Jadi yang aku tahu juga kalau Israel dan Iran itu sempat bersahabat ya dulu, Kak. Jadi kayak berhubungan baik gitu mereka. ya, setelah revolusi Islam terjadi itu hubungan mereka menjadi memanas ya. Mungkin karena disebabkan oleh isu politik mereka yang berdasarkan agama mungkin dan juga apa yang dilakukan Israel kepada Palestina. Jadi mungkin timbul kesadaran kalau mereka orang-orang di Iran ini setelah revolusi itu mereka menginginkan Palestina itu tidak ditindas lagi seperti itu. Oke, jadi kemarin juga sempat ada berita tambahan kalau Amerika Serikat ini ikut tempur juga Ya, menyerang di Iran sendiri ya, Kak. ya, di beberapa wilayah empat atau berapa itu kan sempat Iya, konfirmasi oleh Presiden Trump ya. iya ada 4 Nah, wilayah. ini juga sebenarnya menarik dikasih karena ini adalah konflik sebenarnya kasusnya mirip-mirip lah dengan Rusia Ukraina. Tapi kalau di Rusia Ukraina kan memang
Mereka perang terbuka meskipun tidak ada deklarasi perang. Nah, ini sebenarnya menarik untuk dikaji apakah konflik tanpa adanya deklarasi perang itu bisa disebut sebagai konflik bersenjata apalagi yang dipergunakan hanya rudal-rudal seperti itu. Dan penargetannya pun penargetan di wilayah sipil juga, yang mana ini kan melanggar prinsip pembeda, prinsip distinction di hukum humaniter itu. Iya, Kak. Tapi kalau nggak salah juga kemarin itu Amerika Serikat ketika menyerang negara Iran itu mereka itu tanpa ada pembahasan Kongres terlebih dahulu yang mana itu kalau Betul. nggak salah itu menentang dan melanggar undang-undang World apa itu? Aku sempat baca tapi lupa nama undang-undangnya. Tapi mereka itu melakukan penyerangan tanpa adanya pembahasan Kongres terlebih dahulu. Nah, gimana menurut kakak itu? Ya, mungkin secara ini ya, secara as a person, mungkin serangan yang dilakukan Trump memang menyalahi aturan karena memang eh, saya juga sempat melihat ya beberapa di sosmed, beberapa kongres memprotes karena Trump ini melakukan penyerangan tanpa ada persetujuan. Ya, mungkin bisa berefek ke Trump sendiri sebagai presiden yang kapasitasnya untuk melakukan penyerangan itu eh, tidak apa ya, bisa dibilang cacat formil gitulah, seperti itu. Dan mungkin di masa depan apabila ini terjadi lagi, bisa tidak menutup kemungkinan kalau si Trump ini bakal dimakzulkan oleh Kongresnya seperti itu. Apalagi jelas keterlibatan Amerika tidak menjamin kalau negara-negara lain tidak akan terlibat juga seperti Rusia dan segala macamnya. Dan ini bisa membahayakan ya, karena bisa menyebabkan eskalasi perang semakin tinggi dan negara-negara yang lain juga bakal ikut campur. Ya, betul. Jadi kemarin juga aku sempat baca nih Kak, kalau ya memang ini kan perangnya antara Iran dan Israel. Terus ada beberapa ahli yang bilang ngapain kalau Amerika itu seperti ikut campur dalam perang yang dilakukan oleh dua negara. Kenapa pihak ketiga ini sangat ikut campur dengan belum dua negara yang memang bukan di ranahnya Amerika Serikat sendiri gitu. Ya, mungkin ini ya disebabkan oleh kedekatan politik mereka, yang mana seperti yang kita tahu bersama kalau Israel dan Amerika memiliki kedekatan yang cukup erat. Tapi mungkin menurut saya ini bisa dikatakan sebagai blunder pemerintah Amerika Serikat, yang mana mereka mencampuri urusan Israel dan Iran secara langsung. Karena ini sudah jelas loh ya, secara langsung. Dan sudah diklarifikasi oleh eh, Presiden Trump juga. Dan sebenarnya setelahnya itu pun mereka pada akhirnya juga gelagapan juga setelah serangan itu. Karena mereka juga mendapat reaksi langsung ya oleh Iran yang menyatakan kalau mereka menargetkan fasilitas militer di wilayah Timur Tengah. Dan bisa dilihat juga setelahnya pun nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Trump menyatakan kalau Iran dan Israel melakukan gencatan senjata. Tapi nyatanya keesokan ya mungkin beberapa saat setelahnya pun Israel ternyata masih melakukan penyerangan. Nah ini apakah memang ada misleading dalam komunikasi antara Israel dan Amerika? Kita nggak pernah tahu seperti itu. Jadi mungkin ini karena menyangkut perlindungan terhadap warga sipil sendiri ya kan kemarin itu konflik atau serangan yang dilakukan oleh Israel ke Iran itu juga memakan banyak korban gitu ya Kak. Dan dari konflik bersenjata seperti yang terjadi di antara Iran dan Israel itu sebenarnya bagaimana hukum humaniter internasional itu mengatur perlindungan terhadap warga sipil Kak? Dan menurut Kak Farel nih, apakah aturan itu cukup ditegakkan dalam kasus ini? Iya, iya. Sebenarnya secara prinsip ya, kan ada sekitar 4 prinsip, mungkin koreksi kalau saya salah. Ada prinsip kemanusiaan, proporsionalitas, necessity, dan distinction.
yang mana setiap prinsip ini adalah prinsip dasar dalam hukum humaniter, yang pada dasarnya hukum humaniter ini kan ada untuk mengatur perlindungan individu yang ada dalam yang terjebak dalam pertempuran atau permusuhan gitu ya, dan lebih menekankan ke kemanusiaannya. Jadi perang itu yang sebenarnya bisa dikatakan brutal pun ada aturannya, meskipun eh, pada pelaksanaannya masih banyak pelanggaran-pelanggaran. Nah, kalau kita berbicara tentang warga sipil atau non-kombatan, itu prinsipnya sudah jelas ada di distinction yang mana dalam prinsip itu menjelaskan kalau para peserta pertempuran atau kombatan itu harus bisa membedakan mana target permusuhan dan target non-target permusuhan. Seperti itu kan. Dan lebih jelas lagi diatur di Konvensi Jenewa yang keempat tahun 1949 yang mengatur tentang pelindungan terhadap warga sipil. Nah, di situ kita bisa cek mengenai perlindungan-perlindungan seperti apa yang dapat didapatkan oleh warga sipil. Yang jelas mereka ini tidak seharusnya sebagai target ya, seperti itu. Namun warga sipil pun sebenarnya masih ada klasifikasinya lagi dalam hukum humaniter itu. Karena pada dasarnya masih ada warga sipil yang menyertai angkatan bersenjata. Wah, warga sipil yang menyertai angkatan bersenjata ini seperti apa? Seperti eh, teknisi. Mungkin di pangkalan militer mereka membutuhkan teknisi. Nah, itu warga sipil yang menyertai angkatan bersenjata. Statusnya seperti apa? Nah, untuk statusnya sendiri kita masih perlu lihat dalam protokol tambahan maupun di Konvensi Jenewa. Namun yang pasti kita harus tahu sejauh apa keterlibatan warga sipil tersebut dalam menyertai angkatan bersenjata. Apakah mereka terlibat langsung dalam pertempuran atau hanya sebagai pendukung saja dalam pertempuran tersebut. Kalau memang pun dia hanya sebagai pendukung saja, ya mereka memiliki hak sebagai warga sipil meskipun menyertai angkatan bersenjata atau membantu. Karena mereka tidak secara langsung ikut dalam permusuhan seperti itu. Hmm. Oke, tadi Kak Farel juga kan kayak nge-mention tentang 4 prinsip itu tadi ya, yang salah satunya itu ada prinsip proporsionalitas. Nah, kita dalam hukum internasional itu mana adanya prinsip tersebut ya, Kak. Nah, apakah serangan balasan atau tindakan militer dari kedua pihak saat ini tuh bisa dikatakan sudah melanggar prinsip proporsionalitas itu sendiri? Untuk dapat dikatakan sebagai melanggar prinsip proporsionalitas, kita perlu lihat dulu dampak dari serangan tersebut ya. Kalau kita melihat sebagai negara netral, mungkin mungkin ini ya, mungkin bisa dikatakan melanggar. Karena apa? Karena mungkin kita bisa lihat di internet, di website manapun, kalau warga sipil juga berjatuhan. Nah, meskipun targetnya adalah target militer. Karena entah, sebenarnya kalau Iran menyerang kemana saya juga belum tahu. Namun yang saya tahu kan Israel menyerangnya ke fasilitas nuklir itu. Nah, itu di dalamnya apakah memang apa ya, tujuan dari nuklirnya itu untuk kepentingan militer atau tidak, kita nggak pernah tahu karena itu kan fasilitas rahasia dari mereka. Apakah ada ilmuwan-ilmuwan di sana? Nah, ilmuwan-ilmuwan ini pun juga kita perlu analisis kembali apakah mereka ini ada eh, untuk apa ya? Apakah mereka ini ada karena untuk kepentingan militer, untuk riset dan segala macamnya seperti itu. Karena untuk mengetahui status hukum tiap-tiap orang kita perlu melakukan analisa tersebut, analisa sejauh apa keterlibatan mereka dalam kepentingan-kepentingan militer seperti itu. Oke. Apa yang terjadi di antara Israel dan Iran serta Amerika Serikat itu kemarin tuh Amerika kan sempat ini Kak ngasih keputusan kalau serangan antara Iran dan Israel itu akan bisa diselesaikan dengan adanya diplomasi gitu Kak. Tetapi mereka itu maksudnya dari pihak Amerika Serikat sendiri itu langsung menyerang padahal mereka itu sudah
mewanti-wanti kayak mengaba-aba gitu loh. Kalau mereka akan kasih keputusan di 2 minggu. Di 2 minggu setelah mereka mendeklarasikan hal itu. Jadi ya seperti yang kita tahu, sebelum sebelum 2 minggu mereka atau pihak Amerika Serikat ini sudah melakukan penyerangan terhadap Iran itu sendiri. Nah itu menurut Kak Farel gimana kalau dilihat dari segi ini diplomasi global, apakah apakah akan ada semacam semacam melanggar hukum internasional tersendiri karena tidak adanya diplomasi terlebih dahulu. Ya, kalau untuk dikatakan melanggar atau tidak, mungkin saya belum bisa menjawab ya, karena mengenai diplomasi sendiri, ini kan artinya luas dan sebenarnya dalam kalau nggak salah di piagam PBB pun entah di pasal mana, mungkin nanti bisa kita lihat bersama ya. Itu ada yang menyatakan bahwa eh, sebisa mungkin ini ya eh, bahasa saya ya, bukan bahasa dari piagam PBB-nya. Sebisa mungkin segala pertikaian itu diselesaikan secara diplomasi. Mau seperti apapun, mau sehebat apapun konflik yang ada antara dua negara, harus diselesaikan secara diplomasi. Nah, apabila diplomasi ini tidak sepakat, bisa jadi mereka melakukan kekerasan. Nah, di sini sebenarnya peran dari PBB juga untuk meredam pertikaian antar negara itu. Akan tetapi, eh, mungkin faktor politis bisa memperkeruh keadaan, juga bisa mempersulit keadaan, juga bisa karena seperti yang kita tahu, di PBB kan ada yang namanya Dewan Keamanan ya, yang mana setiap negara Dewan Keamanan tetap memiliki hak veto dan itu bisa menghambat menghambat pergerakan dari PBB. Oke, I see, I see. Kemudian ini Kak, kemarin tuh keterlibatan Amerika Serikat secara langsung dalam serangan yang terjadi antara Iran dan Israel itu kalau nggak salah mereka itu menggunakan pengap bom ya seberat 30.000 ton dan sampai Bom apa? bom bunker, bom penghancur bunker milik Amerika Oh iya Serikat. iya. Ya, seberat 30.000 ton itu dan menawarkan peluang terbaik untuk menghancurkan situs-situs yang dijaga ketat dan terhubung dengan program nuklir yang terkubur jauh di bawah tanah di Iran itu sendiri. Ini Hmm. mungkin bisa diulangi lagi, soalnya suaranya kayak di dalam air ini. Oh iya, sorry, sorry Kak. Oke, jadi eh, keterlibatan AS secara langsung dalam serangan yang terjadi antara Iran dan Israel ini kan mereka itu melakukan Mm-mm. pengebom siluman dan bom penghancur bunker Oh, gitu milik menggunakan AS. pesawat B2 itu ya. Iya, betul. Nah, itu dilakukan dengan menghancurkan situs-situs yang dijaga ketat dan terhubung dengan program nuklir Iran yang terkubur jauh di bawah tanah. Nah, Trump itu sempat menyatakan kayak gini, tidak ada militer di dunia yang mampu melakukan ini. Sekarang adalah waktunya perdamaian. Nah, di sini kan pernyataan tersebut itu seperti menunjukkan arogansi dari Trump sendiri yang membanggakan kekuatan militer di tengah ketegangan global ya, Kak. Nah, jadinya karena adanya eh kayak apa ya? Mungkin bahasanya kayak kesombongan dari negara itu sendiri. Jadinya eh hukum itu menunjukkan kalau ketika hukum tidak melindungi yang lemah, mereka akan belajar melawan dengan kekuatan mereka sendiri. Jadi kayak mungkin kalau kita bisa tahu ya, kalau Amerika Serikat itu kayak negara yang memang sudah maju atau apa itu, jadi mereka tuh seperti bertindak semena-mena gitu Kak. Nah, kalau menurut Kak Farel sendiri, bagaimana menanggapi hal itu? Ya, kalau dibilang semena-mena mungkin saya sedikit setuju ya, karena eh, mereka ini kan merasa kalau mereka yang paling hebat dan mereka lupa kalau mereka juga memiliki eh, nggak sedikit juga musuh yang ada seperti itu dan penggunaan pesawat B2 ini kita perlu apa ya, perlu ngecek lagi apakah dampak yang disebabkan oleh pengeboman tersebut juga mengenai ke warga sipil, karena menurut saya eh, ketika terjadi konflik itu adalah ketika terjadi konflik
itu yang perlu diperhatikan adalah warga sipil. Mau dari manapun yang namanya warga sipil harus diperhatikan. Apakah mereka terdampak, apakah mereka menjadikan target permusuhan maupun tidak. Nah, dan apabila ini terjadi, jelas negara tersebut melanggar prinsip dari hukum humaniter internasional itu sendiri seperti itu. Dan sebenarnya untuk melawan ini pun kita nggak harus menggunakan kekerasan. Kita bisa melakukan mungkin seperti sanksi embargo, sanksi ekonomi, dan segala macamnya melalui diplomatis. Karena menurut saya untuk mematikan sebuah negara itu nggak harus menggunakan persenjataan. Kita bisa melakukan mm, yang namanya embargo itu tadi kan, untuk melumpuhkan perekonomiannya seperti itu. Iya, betul. Karena menarik sekali ya. Kan di akhir-akhir ini juga banyak tuh kayak konflik tentang ekonomi yang mana Mhm. Amerika Serikat itu kayak ketar-ketir gitu, Kak. Akibat Iya, dari ketar-ketir. ini. Mm-mm. Eh, Misalnya kayak contohnya kemarin tuh menguatnya kris gitu loh di semua negara. Jadi ya dolar mungkin bisa bisa jatuh gitu. Ya, dan apalagi sekarang Cina bisa mengimbangi perekonomian mereka dalam hal industri juga. Itu bisa menjadi eh, semacam pukulan keras buat mereka ya, karena selama ini semua ber, apa ya, berkegantungan kepada dolar. Sementara sekarang sudah ada saingannya mereka, yaitu beberapa organisasi ekonomi yang sudah meninggalkan dolar dalam transaksinya. Nah, ini sudah jelas merupakan gerakan-gerakan untuk melumpuhkan dari Amerika Serikat itu sendiri. Ya. Tapi kalau kita melihat adanya ini konflik atau serangan antara Iran dan Israel sendiri itu ya Kak. Nah, apakah ada kayak bentuk tanggung jawab hukum internasional sendiri yang bisa dikenakan pada negara yang terbukti melakukan pelanggaran, apalagi terhadap Konvensi Jenewa dalam konflik ini? Hmm, tentu, tentu ada. Namun kita perlu lihat dulu apakah Amerika Serikat, Iran, dan Israel ini meratifikasi dari hukum humaniter ataupun apakah mereka merupakan negara anggota dari Statuta Roma seperti itu. Dan karena pada dasarnya apabila negara tersebut meratifikasi, mereka pasti akan mengadopsi tersebut menjadi undang-undang nasional. Seperti itu kan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang akan terjadi kalau misalkan mereka tidak meratifikasi? Nah, ini sebenarnya bisa mereka diminta pertanggungjawaban berdasarkan jurisdiksi universal seperti itu. Dan pertanggungjawabannya seperti apa? Bisa tanggung jawab negara dan juga tanggung jawab individu. Nah, bedanya apa antara dua ini? Kalau tanggung jawab negara, yang jelas hukum apa ya? Yang diminta pertanggungjawaban kan negara sudah pasti, dan untuk bentuk pertanggungjawabannya mungkin secara perdata. Karena kita nggak bisa meminta pertanggungjawaban pidana kepada negara. Coba gimana? Coba kan nggak bisa ya. Iya, betul. Jadi tanggung jawab negara mungkin beberapa contoh nyatanya adalah seperti yang pernah terjadi di Perang Dunia Kedua. Itu ada reparasi ganti rugi lah, kompensasi terhadap yang terdampak itu mereka meminta ganti rugi seperti itu dan segala macamnya. Nah, untuk tanggung jawab individu ini kita bisa menyasar ke individu militer maupun sipil yang memerintahkan penyerangan. Dan ini pertanggungjawabannya dimintakan per individu. Jadi per individu bisa jadi nanti hukumannya berbeda-beda. Dan ini sudah pernah terjadi di Perang Dunia Kedua juga. Jadi bisa di apa ya? Bisa dimintai per individu. Apakah dia memang terlibat atau tidak? Oke. Tapi kan sejauh ini tuh ini kan konflik antar negara ya Kak. Jadi
Kalau untuk negara sendiri kan pasti adanya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, mungkin sejauh mana sih Dewan Keamanan PBB itu dapat berperan dalam merespons konflik ini? Apalagi mengingat keterlibatan negara-negara besar itu memiliki hak veto, Kak. Nah, hak veto itu menurut saya yang bisa bikin pergerakan dari PBB itu terhambat ya, seperti yang saya ucapkan tadi, karena sudah pasti mereka yang terlibat dalam pertikaian pun adalah anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB. Dan hak veto ini tidak ada batasannya, setahu saya. Mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah. Jadi, anggaplah salah satu anggota Dewan Keamanan PBB menuntut atau mengarahkan untuk melakukan penyidikan dalam salah satu konflik antara Iran Israel tersebut. Namun salah satunya memveto tersebut. Nah, ini kan bisa membuat tuntutan dari salah satu yang meminta untuk penyidikan kan menjadi terhambat, terhenti seperti itu. Oke. Ini dari yang aku searching ya Kak, kalau hak veto sendiri itu secara hukum internasional itu tidak memiliki batasan eksplisit yang mengatur penggunaannya secara substansi. Jadi eh, hak veto itu sendiri, hak veto itu sendiri itu secara hukum positif tidak punya batasan formal, tapi secara etika dan politik penggunaan veto bisa dipersoalkan jika bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Kembali lagi ke ini topik tentang kemanusiaan dan keadilan itu Iya, sendiri, Kak. iya, karena namanya humaniter kan ada humannya itu, Iya, betul. kemanusiaannya. Karena kita eh, ini kan ibaratnya memanusiakan manusia dalam perang kan, seperti itu. Karena Iya. eh, meskipun apa ya, meskipun kombatan, apabila mereka sudah tidak berdaya dan lemah pun ada aturannya sendiri kalau mereka dilindungi. Di bagian tawanan perang itu kalau nggak salah ada di Konvensi Jenewa yang ketiga kalau nggak salah tentang tawanan perang itu. Eh, jadi kita meskipun warga sipil dilindungi, tentara pun juga dilindungi. Apabila mereka terdapat beberapa ketentuan tersebut, apabila mereka memenuhi, mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan. Oke. Ini aku juga penasaran sih terkait ini. Kan kita ada ini prinsip self defense dalam pasal 51 Piagam PBB ya, Kak. Nah, apakah Mm-mm. tindakan balasan militer Israel terhadap serangan dari kelompok yang didukung Iran itu dapat dibenarkan berdasarkan prinsip self defense sendiri, berdasarkan Piagam PBB itu, Kak? Pasal berapa tadi? 51 ya? Iya, pasal 51 Piagam PBB UN Charter. Ya, mungkin itu bisa dibenarkan kalau mereka diserang duluan ya, karena tersebut bisa dibenarkan. Yang mana sebenarnya ada rumor juga bahwa negara Iran mendukung beberapa milisi atau kelompok-kelompok non actor state ya, non state actor uh, mereka untuk menyerang Israel. Jadi ya bisa dikatakan benar kalau memang mereka yang diserang dulu. Jadi uh, kalau menurut saya itu kita bisa tahu benar atau enggaknya itu dilihat dari siapa yang menembak siapa. Jadi peluru siapa yang mengenai siapa, seperti itu. Oke, jadi gitu ya Kak. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir ya Kak. Menurut Kak Farel sendiri, kenapa penting buat mahasiswa hukum di Indonesia itu untuk paham soal hukum humanitar dan konflik seperti ini? Especially apa yang terjadi antara Iran dan Israel kan seperti yang kita tahu mungkin di luaran sana masih ada yang berpikiran kenapa kok kita harus peduli dan harus paham tentang hukum dan konflik itu sendiri kan kita bukan negara yang diserang. Nah, seperti itu kan. Ya, kalau menurut saya mungkin untuk penghormatan nilai-nilai kemanusiaan karena di wilayah konflik itu sudah pasti situasinya kacau, tidak ada yang mengatur, tidak ada aturan yang dapat berlaku, meskipun ada hukum humaniter internasional pun
pelaksanaannya bisa dilanggar. Jadi kita perlu tahu untuk mendorong nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Apakah ada penghormatan atas kemanusiaan dalam pertempuran tersebut, dan ini juga bisa menjadi sarana edukasi kita ke warga sipil apabila kita di konflik, karena menurut saya dan beberapa dosen yang sempat saya ajak komunikasi, sebenarnya hukum humaniter ini sedikit mirip-mirip dengan hukum HAM. Namun bedanya adalah hukum humaniter ini berlaku ketika terjadi konflik ruang lingkupnya. Sementara untuk hukum HAM itu tidak tidak berlaku apabila terjadi konflik bersenjata, apalagi di internasional. Kalau misalkan hukum HAM dan hukum humaniter ini dalam konflik ini masih bisa debatable apakah yang berlaku hukum humaniter maupun hukum HAM seperti itu. Dan jadi bisa dikatakan kalau hukum humaniter ini bukan cuma perangkat hukum, tapi untuk komitmen kita untuk mementingkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri, seperti itu. Oke, setuju banget nih Kak. Kadang kita tuh ngerasa kayak isu luar negeri itu jauh dari realitas kita. Padahal kan sebagai mahasiswa itu kita harus punya tanggung jawab buat aware lokal gitu ya. Kalau bukan kita yang belajar dan peduli itu siapa lagi? Dan kecil kayak diskusi ini tuh bisa jadi langkah awal buat bangun kesadaran hukum itu sendiri. Betul sekali. Oke Kak, karena mungkin itu tadi itu pertanyaan terakhir ya. Aku mengucapkan terima kasih banyak kepada atas jawabannya yang insightful dan relevan banget buat kita para mahasiswa hukum. Nah, dari pembahasan tadi kita nggak cuma belajar soal konflik Iran-Israel, tapi juga gimana hukum humanitar itu sebenarnya hidup dan penting buat dibahas bahkan dari sudut pandang kita sebagai anak muda. Nah, sebelum kita akhiri podcast ini, aku ingin kasih kesempatan buat Kak Farel untuk menyampaikan closing statement atau pesan penutup. Mungkin ada pesan, pandangan, atau refleksi yang bisa jadi bekal buat teman-teman pendengar dalam menyikapi isu-isu kemanusiaan global seperti ini. Silakan Kak Farel. Ya, terima kasih. Mungkin nggak terlalu banyak ya teman-teman para pendengar. Mungkin pesan ya. Iya, pesan, pandangan, ataupun ya refleksi buat kita. Ya, untuk pesan, pandangan dan refleksi dari kita adalah nilai-nilai kemanusiaan itu sangat penting meskipun kita berada di di ambang batas dari jati diri kita. Jadi kita mau seperti apapun kondisi kita, kemanusiaan itu adalah penting karena kita adalah manusia dan kita harus memanusiakan manusia seperti itu. Dan juga apabila kita mengetahui isu ini, isu itu, teman-teman bisa pastikan dulu kebenarannya seperti apa. Apakah memang benar atau tidak, karena di kondisi yang sekarang ini banyak isu-isu yang perang isu seperti itu. Jadi teman-teman perlu mengetahui fakta dari isu tersebut seperti itu. Oke Kak Farel, terima kasih banyak atas perspektif dan pesan yang luar biasa ini. Obrolan hari ini tuh benar-benar jadi pengingat nih bahwa hukum itu gak cuma bicara soal aturan, tapi juga soal nilai kemanusiaan, kemudian keberpihakan terhadap yang lemah. Dan semoga podcast ini bisa membuka wawasan kita semua, khususnya mahasiswa hukum, untuk nggak hanya fokus pada pasal, tapi juga peka terhadap realitas global yang terus berubah. Karena jadi insan hukum itu bukan cuma soal lulus, tapi juga soal peduli. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Terus belajar, terus kritis, dan jangan pernah takut untuk bersuara atas kebenaran. Stay aware, stay legal, and stay human. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.